kami sudah berkomitmen akan mengeluarkan 50.000. Juga sudah dengan pemikiran beberapa tim visi misi anak-anak muda, angkatan kerja. Kami hadir berdua, Panji Budi, menjawab kegelisahan masyarakat, menjawab jeritan hati masyarakat seperti tadi. Jadi sekarang nah itu yang kita tahu. Sebelum ada untuk melakukan pembangunan infrastruktur di Dongeng. Kan sering diolok-olok ya bahwa jalan di Tabanan itu seni. Coba lihat jalan-jalan di mana pertanian itu produktif. Dari Candi Kuning menuju ke ini makanya yang menjadi kewajiban investasi harus dibuka, keran-keran investasi itu harus dibuka. Ini masih ada nih. Caranya gini. Harus dicoba, makanya coba praktek. Pegang tangan kirinya dulu nih. Terlalu kencang. Ini dilebarin begini, Bu. Dilebarin, jadi nutupin karet. Nah, gitu. orang masyarakat Tabanan terjaminlah kesehatan. Karena Nabi hitung saja nih, 150.000, berapa nih jumlah uangnya per bulan harus dibayar besar kalau dari kantong kita. Tapi kalau setiap tahun, saya kasih kisi-kisi sedikit ya, 2,1 triliun dianggarkan di Badan Pusat Statistik untuk membereskan 130 kilo itu kita hanya perlu 130 miliar. Tidak ada daerah, tidak ada celah yang tidak bisa. Karena ingin berubah, ingin dengan konsep dan program nyata. Bagaimana cara Panji Budi membuka lapangan kembali Tabanan ini menjadi pusat perpah yang layak, bahwa hak-hak Panji Budi mengusung visi Ngardi Loke Hita Tabanan, yang artinya menuju masyarakat yang bahagia, masyarakat Tabanan khususnya. Indikator kebahagiaan masyarakat di sebuah daerah itu sebenarnya sudah juga termuat dalam undang-undang di negara kita atau peraturan-peraturan yang ada. Ada 6 indikator yang disebut dengan 6 standar pelayanan pada masyarakat. Ketika ke-6 standar ini terpenuhi, maka kita bisa mengukur indeks kebahagiaan di masyarakat tersebut. Salah satunya adalah selain pendidikan yang utama, tentunya khususnya untuk angkatan kerja di Tabanan, lapangan pekerjaan pun harus tersedia gitu. Nah, berdasarkan pengalaman saya ketika usia saya 19 tahun, kira-kira 30 tahun yang lalu, untuk mencari pekerjaan di Tabanan ini sangat sulit sekali. Dan bahkan kita harus jauh-jauh keluar dari Tabanan hanya untuk mencari 3 piring nasi sehari demi memenuhi kebutuhan hidup, ya kan? Dan ternyata sampai hari ini realitanya itu masih terjadi. Jadi ribuan bahkan puluhan ribu masyarakat Tabanan, angkatan-angkatan kerja anak-anak muda Tabanan ini sehari-hari berduyun-duyun keluar dari Tabanan untuk mencari pekerjaan. Belum lagi kalau kita melihat upah minimum Kabupaten Tabanan sendiri tidak jauh beda dengan upah minimum yang ada di Denpasar misalnya, atau di Badung, atau kabupaten yang lain yang ada di Bali ini gitu. Tapi fenomena ini tidak bisa dibiarkan, tidak memenuhi syarat kebahagiaan masyarakat khususnya. Ketika lapangan pekerjaan begitu tertutup sampai hari ini, artinya tidak ada upaya atau tidak ada sama sekali perhatian pemerintah dalam hal ini untuk memberikan kesempatan membuka lapangan kerja seluas-luasnya kepada putra-putra daerah Tabanan atau putra-putri daerah Tabanan. Jadi ini tidak bisa kita biarkan. Investasi juga tidak berjalan. Tabanan di tahun 2020 ini
sedikit sekali kita melihat adanya industri yang berkembang, baik industri pariwisata maupun industri-industri yang lain. Nah, fenomena ini sudah terjadi sejak puluhan tahun yang lalu. Saya sebagai pelaku sejarah tentunya sebagai warga Tabanan, 30 tahun yang lalu saya harus jauh-jauh pergi keluar dari Tabanan hanya untuk menjadi pekerja dengan lower level, artinya bukan posisi yang tinggi atau posisi rendah saja. Ternyata setelah 30 tahun, hal itu masih terjadi, bahkan lebih parah lagi, karena jumlah angkatan kerja di Tabanan cukup luar biasa jumlahnya. 50%, lebih dari 50% masyarakat Tabanan merupakan angkatan kerja di Tabanan ini. Jadi Panji Budi akan membuka kesempatan bagi para investor untuk berinvestasi seluas-luasnya di Tabanan. Jelas dengan mengacu aturan dan juga memperhatikan tata ruang yang ada di Kabupaten Tabanan. Dari 6 standar pelayanan kepada masyarakat yang wajib dipenuhi oleh pemerintah demi kesejahteraan masyarakat, yang utama adalah pendidikan. Jadi pendidikan itu kalau kita melihat sekarang di Tabanan, tingkat kelulusan atau pendidikan anak-anak muda Tabanan ini sangat jauh sekali. Masih banyak kita temukan anak-anak muda Tabanan ini hanya lulusan SMP atau SMA saja dan sederajat. Sementara industri sekarang memerlukan standar kompetensi atau sumber daya manusia yang berkompetensi. Nah, di sini menjadi tanggung jawab pemerintah sebenarnya. Bicara masalah pendidikan, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, termasuk pendidikan menengah atas. Dan masih kalau kita melihat dengan sistem pendidikan sekarang, Tabanan masih memerlukan sekolah-sekolah tambahan, termasuk SMA misalnya. Ada dalam satu kecamatan bahkan belum ada SMA-nya di Tabanan ini. Jadi itu perlu menjadi perhatian yang khusus karena pendidikan adalah hal yang utama. Ya. Di sisi lain, ketika kita bicara sumber daya manusia yang mampu bersaing, tentu pemerintah pun bertanggung jawab untuk memberikan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan tingkat dasar untuk sehingga angkatan kerja Tabanan, anak-anak muda dari Tabanan, sumber daya manusia dari Tabanan mampu bersaing di dunia industri. Dalam rangka menyediakan atau menyiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing di industri, itu tidak diperlukan biaya mahal gitu. Pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja tentunya memiliki yang namanya Balai Latihan Kerja yang bisa dioptimalkan, bisa dimaksimalkan, bisa untuk membantu mencerdaskan masyarakat, bisa membantu untuk menyediakan angkatan kerja di Tabanan dengan sertifikasi kompetensi, dengan menyelenggarakan pendidikan-pendidikan vokasi atau pendidikan tingkat dasar dan uji kompetensi tentunya, sehingga seluruh angkatan kerja di Tabanan besok memiliki sertifikasi kompetensi yang diperlukan atau yang dibutuhkan oleh pasar industri. Jadi kita harus melihat kebutuhan pasar industri. Dan untuk melakukan pelatihan itu kami yakin kami akan menggratiskan seluruh pendidikan vokasi untuk masyarakat di Tabanan, khususnya dari mereka dari keluarga yang kurang mampu. Elemen kedua untuk mengukur indeks kebahagiaan masyarakat adalah kesehatan tentunya. Jadi kalau kita melihat pemerintah sudah membuat satu jaringan untuk jaminan kesehatan yang disebut dengan BPJS. Dan sayangnya di era pandemi ini, berdasarkan informasi yang kita terima, ada kurang lebih 49.000 masyarakat Tabanan yang seharusnya berhak untuk mendapatkan subsidi untuk jaminan kesehatannya harus dipotong karena negara tidak mampu gitu ya, untuk membiayai mereka untuk saat sekarang di situasi pandemi. Maka kami akan mengeluarkan, karena kalau kita melihat dari APBD Tabanan yang ada, dari PAD yang ada, sebenarnya untuk menanggung BPJS walaupun hanya di kelas 3 gitu ya, atau jaminan kesehatan untuk masyarakat yang memang berhak mendapatkan subsidi, dan itu menjadi kewajiban pemerintah, kita berencana mengeluarkan kurang lebih 50.000 kartu Tabanan Sehat yang inline, yang online dengan BPJS. Itu BPJS sebenarnya. Kemudian kita sebut kartu Tabanan Sehat, karena itu akan pemerintah kabupaten yang akan membiayai mereka untuk biaya preminya gitu. Jadi tidak boleh
ada masyarakat Tabanan satu orang pun yang tidak terjamin kesehatannya, karena itu menjadi hak asasi mereka, itu menjadi kewajiban pokok dari pemerintah untuk menjamin warganya di bidang kesehatan selain pendidikan. Kesempatan bekerja itu identik atau harus sejalan dengan investasi. Panji Budi akan membuka investasi seluas-luasnya bagi para investor, sehingga membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya bagi masyarakat Tabanan. Di sisi lain, untuk sumber daya manusianya melalui pendidikan vokasi, pelatihan keterampilan kerja, kami pun akan melakukan pelatihan vokasi gratis bagi seluruh masyarakat Tabanan yang memang berniat, khususnya dari mereka keluarga petani atau keluarga yang kurang mampu untuk membiayai pendidikan lanjutan bagi anak-anaknya. Sehingga tidak hanya mengandalkan ijazah SMA dan sederajat saja gitu, karena kebutuhan industri sudah berbeda sekarang. Di sisi lain, kesempatan bekerja di luar negeri pun sangat terbuka. Sekarang banyak sekali minat anak-anak muda di Bali, di Tabanan khususnya, untuk mendapat kesempatan bekerja di luar negeri. Di samping mereka menimba ilmu, pengalaman, mereka juga bisa mendapatkan penghasilan yang cukup lumayan, bisa membantu keluarga dan bahkan perekonomian di Tabanan itu sendiri gitu. Nah, dalam rangka itu maka kami tentunya akan mengambil kuota atau mengambil bagian dari G2G yang ada. Jadi hubungan antar negara yang namanya government to government yang memang di negara-negara maju, negara-negara industri khususnya, mereka sangat membutuhkan tenaga kerja. Sementara tenaga kerja atau SDM di kita sangat tersedia, sangat banyak sekali. Kita hanya perlu melatih mereka. Dan program G2G ini bukan program baru, jadi program yang memang sudah ada dari dulu. Jadi hanya sekarang niat dari pemerintah daerah untuk mengambil bagian dan memberikan kesempatan kepada warganya. Dan yang paling digandrungi sekarang oleh anak-anak muda adalah kesempatan bekerja di kapal pesiar. Ya. Kebetulan sampai hari ini saya masih Sekretaris Jenderal Kesatuan Pelaut Indonesia. Jadi banyak sekali aturan-aturan di internasional atau sekarang sudah dirangkum menjadi satu acuan yang namanya Maritime Labour Convention. Di situ jelas dan tegas, walaupun masih ada celah-celah hukum, bagaimana hak dan kewajiban tenaga kerja atau pelaut itu, hak dan kewajiban negara, dan juga hak dan kewajiban pengusaha. Dalam hal ini adalah employer atau pengguna tenaga kerja atau pihak perusahaan kapal besar itu sendiri. Sekarang di swasta pun sudah banyak sekali pemberangkatan yang memang gratis. Komponen pemberangkatan anak-anak kerja di kapal pesiar adalah tiket. Tiket adalah komponen terbesar, yang termahal, yang harus dibayarkan. Yang kedua adalah medical check up dan tentunya biaya visa. Visa untuk di mana pelaut-pelaut itu akan bergabung di kapal. Nah, sementara komponen tiket sendiri yang terbesar sebenarnya sudah banyak sekali negosiasi yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun pihak swasta ya gitu. Ketika swasta mampu untuk seperti yang kami lakukan dari swasta, kami sanggup melakukan negosiasi sehingga untuk proses pemberangkatan mulai dari agent fee dibayarkan oleh perusahaan kepada manning agent atau kepada agentnya. Tiket pulang pergi itu menjadi tanggungan pihak perusahaan. Dan yang ketiga adalah biaya-biaya yang dikeluarkan yang memang menyangkut hal pemberangkatan si pelaut tersebut, itu pun wajib dikembalikan oleh pihak kapal. Jadi keberangkatan gratis ke kapal pesiar itu bukan hal yang sulit. Pemerintah harus berani bernegosiasi. Bahkan beberapa perusahaan, khususnya kapal-kapal niaga, di kapal-kapal niaga semua sudah digratiskan. Negosiasi ini tentunya dilakukan di tingkatan antara pengusaha, serikat pekerja dalam hal ini, dan pemerintah harus ikut campur di sana. Ketika pemerintah Filipina bisa melakukan hal itu, ketika beberapa daerah sudah mengambil kuota untuk kesempatan kerja di luar negeri, untuk di pabrik-pabrik di negara-negara maju misalnya, dengan cuma-cuma, dengan gratis. Kenapa Tabanan tidak bisa? Begitu juga untuk kapal pesiar. Pemerintah harus turun tangan, ikut campur, bernegosiasi dengan perusahaan. Kalau swasta saja bisa, kenapa pemerintah tidak bisa? Salah satu program kami yang utama adalah
pemerintahan yang lebih transparan dengan menerapkan sistem e-government, e-budgeting, dan e-ticketing di semua lini. Dan itu bukan hal yang tabu, bukan hal yang baru di era sekarang. Bahkan beberapa daerah sudah melakukan hal itu. Gitu. Dan yang kedua, segala kebijakan, peraturan-peraturan pemerintah dari pusat yang menyangkut daerah ataupun menyangkut apapun dalam hukum positif di Indonesia, ketika perundangan dibuat dan sudah disahkan, peraturan dibuat dan sudah disahkan, atau kebijakan sudah dibuat dan disahkan, artinya dan sudah masuk dalam sebuah lembaran negara, artinya seluruh masyarakat Indonesia sudah dianggap tahu. Nah, sebagai pemerintah daerah tentunya jangan hanya diam saja. Kami pun harus jemput bola. Setiap ada rules, peraturan, perundangan yang baru yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, tentu ini kita punya kewajiban juga untuk menginformasikan kepada masyarakat di Tabanan, sehingga tidak ada lagi gap orang antara tahu dan tidak tahu tentang peraturan perundangan yang dibuat. Karena hal itu akan menyangkut peraturan perundangan yang akan dibuat di bawahnya sebagai turunan dari peraturan pusat itu. Jadi informasi kepada masyarakat dengan sistem e-government, kita berharap seluruh lapisan masyarakat akan mengetahui informasi itu secara mudah dan gamblang apa sebenarnya aturan yang ada. Zaman sekarang informasi menjadi hal yang pokok, hal yang utama. Informasi itu harus cepat sampai kepada masyarakat. Sehingga kami berkomitmen di setiap desa akan kita berikan spot-spot wifi atau internet yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat di desa tersebut gitu. Sehingga kalau kita bicara misalnya e-budgeting dan pemerintahan yang transparan, ada beberapa anggaran yang memang menyentuh kepada masyarakat, kepentingan atau kesejahteraan masyarakat, dan yang memang masyarakat wajib tahu, yaitu akan kita buat setransparan mungkin gitu, sehingga masyarakat sampai lapisan paling bawah pun akan mengetahui tentang anggaran yang memang diperuntukkan untuk mereka gitu. Jadi tidak disembunyikan anggaran itu, tidak dijadikan alat politik, tapi masyarakat tahu bahwa pemerintah memang telah menggunakan atau mengelola keuangan daerah sesuai dengan peruntukannya. Jadi tidak boleh lagi ada sembunyi-sembunyi gitu.